Kita lanjut ke soal nomor 8. Benda bergetar harmonik dengan persamaan simpangan ini, ya, Y sama dengan 8 sin setengah pi T plus 1. Ini kita bisa ubah dulu ya. Menjadi 8 sin setengah pi-nya kita kali ke dalam. Jadinya setengah pi T. Kemudian ditambah setengah pi. Nah, kayak gini. Ntar ini jadinya A sin omega T ditambah theta 0. Ini persamaannya. Nah, kita lanjut ya. Pada persamaan tersebut, Y dalam sentimeter, T-nya dalam sekon, kecepatan getaran, dan posisi benda saat T-nya 2 sekon. Kecepatan itu berarti V. V-nya berapa ya pada saat T-nya 2 sekon. Nah, untuk menyelesaikannya, kita langsung aja menggunakan persamaan dari kecepatan pada saat Y atau VY, yaitu adalah A omega cos omega T ditambah dengan theta 0. Nah, terlihat ya di sini dari persamaan ini nilai dari A-nya adalah 8 cm. Kita tulis 8. Kemudian omeganya itu adalah posisi yang sebelum T. Berarti yang ini. Nah, ya adik-adik ya. Sorry. Saya miring lagi buatnya. T-nya nggak masuk nih. Gimana nih? Nah, gini ya. T-nya nggak masuk. 8 dikali setengah pi cos. Nah, karena dia di sini tulisannya omega T, berarti ya udah kita masukin semuanya yang ini. Jadi setengah pi T tambah theta 0-nya adalah setengah pi ya, theta 0. Setengah pi. Langsung aja kita hitung 8 dikali setengah pi itu berarti 4 pi cos. Pi kita ganti dengan 180 derajat. T-nya dia minta dalam waktu 2 sekon. Ditambah setengah kali 180. Coret ya, berarti 180. Yang ini 90 ya. Berarti cos 270. Nah, nilai dari cos 270 derajat itu adalah 0. Berarti 4 pi dikali 0. Nah, angka berapapun dikalikan 0 pasti hasilnya adalah 0. Nah, karena kecepatannya 0 ya, berarti kalau misalnya kita gambarkan kayak gelombang gitu ya, dia masih, bukan gelombang sih, getaran, sorry. Jadi kalau misalnya digambarin bandul, ini bandul enggak ya? Kita anggap aja bandul misalnya. Nah, dia posisi setimbangnya itu kan di sini nih. Oke, jadi kalau misalnya dia sudah disimpangin, nah posisinya di sini. Kalau di sini berarti dia udah nggak setimbang. Nah, kalau udah sampai di sini berarti kecepatannya tuh nggak sama dengan 0 ya. Nah, karena dia sama dengan 0 berarti kita bisa simpulin kalau misalnya dia posisinya itu berada di titik setimbang. Tapi kalau misalnya kamu ragu, kita bisa hitung ya. Rumusnya pakai S sama dengan V dikali T. Jadi berapa jarak yang dia tempuh, kita bisa pakai V dikali T. V-nya kan jelas tuh ya 0, T-nya 2. Berarti ya udah 0 meter. Nggak ada jarak tempuh, berarti dia masih di posisi awal. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Ini belum dimasukin deh. 9 itu ini berarti. Soalnya adalah sebuah bandul
bergetar dengan frekuensi getaran sebesar F, berarti diketahui nilai F sama dengan F. Perlakuan yang tepat agar frekuensinya menjadi setengah kali frekuensi sebelumnya. Oh, berarti F aksen ya. F aksen setengah kali frekuensi sebelumnya, berarti setengah F. Nah, untuk menghitungnya, coba kita lihat ya masing-masing statement. Yang A itu adalah memperbesar massa beban menjadi 2 kali dari massa semula. Yang B masih sama juga, memperbesar massa beban menjadi 4 kali dari semula. Nah, kalau misalnya dia bahas massa beban, maka kita gunakan rumus yang tamak tadi. Mana ya? Oh, saya hapus ya. Nah, tamak tadi yang mana ya? Nah, yang ini. T itu kan rumusnya tamak ya, 2pi akar M per K. Nah, sementara dia mintanya frekuensi. Ya udah, frekuensi itu kan rumusnya seperperiode tuh. Jadi persamaan ini untuk menghitung frekuensi, kamu cukup balik aja. Jadi kamu nggak perlu untuk bahasanya, menghafal semua rumus. Nah, rumus frekuensinya bisa kita balik aja. 2pi jadi 1/2pi. Kemudian yang akar M per K kita ganti jadi akar K per M. Nah, untuk konsep soal yang kayak gini, kita cukup membandingkan besaran yang berbeda. Jadi kalau konstanta kayak gini, kita nggak perlu masukin. Sehingga nanti nilai dari frekuensi itu dapat dikatakan ya berbanding lurus dengan akar 1/M. Nah, sehingga nanti rumusnya itu menjadi F per F aksen sama dengan akar M aksen per M. Nah, saya bakalan bahas untuk yang A dulu ya. A itu berarti jadinya dua kali semula ya katanya ya. Massa bebannya menjadi 2 kali semula. Yang ini M aksennya sama dengan 2M. Kita masukin 2M per M. Coret. Nah, ini kan udah kelihatan tuh akar 2. Sementara akar 2 itu kan nilainya 1, sekian tuh. Ya enggak? Sementara kan kalau kita lihat, dia mintanya F aksennya itu menjadi setengah kali semula atau setengah F. Nah, dari sini sudah kelihatan kalau jawabannya itu salah. Jadi kita lanjut ke yang B. F per F aksen ya. M aksennya adalah 4M. Ini M, coret. F per F aksen. Akar 4 itu adalah 2. Ini kan akar 4/1 ya. Berarti kan akar 4, 2. Kemudian kita dapetin nih, ternyata nilai dari F aksen itu adalah setengah F. Nah, jadi jawaban yang B itu punya kemungkinan benar. Kemudian kita lanjut bahas yang D dan E. Kita bahas yang D dan E dulu deh. Kalau D dan E itu dia tali ya, panjang tali. Kita berarti pakai rumus yang tolong tadi. T itu kan 2pi akar L per G. Sehingga nanti untuk frekuensi, persamaannya adalah 1/2pi akar G per L. Nah, sama kayak konsep yang tadi, kita cukup membandingkan besaran yang berbeda. Untuk setengah pi sama G, ini udah pasti dia konstanta kan? Nah, sehingga kita dapat simpulkan nilai dari V itu dia sebanding dengan akar 1/L. Konstanta itu maksudnya angka pasti ya adik-adik ya. Kayak 1/2pi ini kan angka pasti nih. G kan angka pasti nilainya 10. Jadi kita nggak usah pakai gitu loh. Yang kita pakai cuma besaran yang diganti aja. Misalnya kayak panjang tali nih. Yang sebelumnya dia bilang diubah menjadi 4 kali. Berarti kan
L aksennya itu adalah 4L. Nah, kalau yang ini 1/4 kali kata dia dari panjang semula. Artinya L aksennya 1/4 L. Nah, makanya kita hanya menggunakan besaran F yang dicari dan L yang diganti besarannya. Oke, langsung aja ya kita bahas untuk option yang D. Persamaannya itu jadinya F per F aksen sama dengan akar L aksen per L. Masukin ya, F per F aksen sama dengan 4L per L, ini coret. Dapatnya itu berarti F per F aksen sama dengan akar 4 itu berarti 2. Nah, dapatlah F aksen itu setengah dari frekuensi. Jadi, untuk yang nomor 9, ini jawabannya itu ada 2 adik-adik. Antara B dengan D. B dan D jawabannya.